الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-61 dan setelahnya dari surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang as-sulh atau al-musalamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in janahu lis-salmi, kalau mereka orang-orang kafir ini, orang-orang musyrikin ini, mereka cenderung untuk melakukan perdamaian, sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah SAW di Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW hendak melakukan umrah dan dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy untuk melakukannya, maka dibuatlah perjanjian setelah tarik ulur tentang umrah yang sudah dimulai oleh Rasulullah SAW. Boleh atau tidak beliau menyempurnakannya. Intinya Rasulullah pada tahun itu tidak boleh umrah, jadi dihalangi oleh orang-orang musyrikin untuk melakukannya. Walhasil hampir saja terjadi peperangan yang intinya berakhir dengan dilakukannya perjanjian damai. Orang-orang musyrikin, kufar Quraisy tidak akan menyerang kaum muslimin, dan kaum muslimin tidak akan menyerang orang-orang kafir Makkah selama 10 tahun. Ternyata hanya beberapa tahun mereka akhirnya membatalkannya. Mereka mengkhianatinya, sehingga terjadilah Fathu Makkah. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau mereka cenderung untuk melakukan sulh, maka terima. Baik. Agama Islam agama perdamaian, bukan agama yang bengis, kejam, la seperti yang digambar-gambarkan oleh orang. Agama perdamaian. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka pengen untuk berdamai, maka engkau pun hendaknya damai. Baik, fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah, dan tawakkallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka lakukan di belakang, atau apa yang mereka inginkan di belakang atau di balik perdamaian itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua ucapan, perbicaraan, dan mengetahui semua bahasa. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua niatan-niatan. Maka secara zahir ketika mereka minta perdamaian, maka sambut perdamaian itu. Walaupun mereka berniat jahat di baliknya, sebagaimana ayat berikutnya Allah mengatakan, wa yuridu ayyakhda'uka, kalau mereka pengen untuk mengkhianati engkau, menipu engkau,
melakukan makar di balik perjanjian ini. Fa inna hasbakallah, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupi engkau. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut untuk melakukan perjanjian damai. Walaupun mereka menginginkan keburukan di baliknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi engkau dari makar mereka. Baik. Fa inna hasbakallah. Allah yang akan mencukupi engkau. Allah yang akan melindungi engkau. Makar ada di mana-mana. Yang dilakukan oleh orang kufar, bekerja sama dengan orang-orang munafikin, dan terkadang dibantu oleh orang-orang yang bodoh. Nasallallahu salamat wal afiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa inna hasbakallah. Allah yang akan mencukupi engkau. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menolong engkau, dan kaum muslimin pun akan menolong engkau wahai Rasul. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati orang-orang beriman cinta kepada Rasulnya, yang senantiasa membelanya. Allah yang menanggung bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membantu Rasulnya. Demikian juga Allah menjadikan kaum mukminin akan senantiasa membantu Rasulnya, membela Rasulnya. Wa allafa baina qulubihim. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati mereka. Baik. Maka sebagaimana yang ada di dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. واذكروا نعمة الله عليكم, dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Idh kuntum a'da, dulunya sebelum Islam datang, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kalian bermusuh-musuhan. Baik. Jazirah Arab tidaklah dalam bentuk satu kesatuan. Baik. Dalam bentuk negara atau kekuasaan. Tidak. Masing-masing kabilah dengan kabilahnya sendiri. Kelompok ini, kelompok sana, kelompok sini, kelompok sana. Hakala. Bukan dalam bentuk satu negara atau satu wilayah kekuasaan. Sehingga terjadi apa? Dikit-dikit perang, sana perang sini, sana perang situ. Hakala. Perang antara kabilah. Ratusan tahun terus menerus berlanjut. Hatta Aus dan Khazraj sendiri, sesama penduduk Madinah, saling perang terus menerus. Tiada henti. Subhanallah. Kata Allah SWT, idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga jadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian bersaudara. Menyatukan hati-hati manusia, mempersaudarakan mereka bukan perkara gampang. Baik. Persaudaraan dan persatuan adalah sesuatu yang sangat mahal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a." Seandainya engkau mau mengimpakkan seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini, kau keluarkan dana sebanyak apa yang ada di atas muka bumi ini, semuanya untuk engkau satukan hati-hati mereka. Ma'allafta baina qulubihim. Engkau tidak akan mampu untuk menyatukan hati-hati mereka. Tidak mampu. Semua dana yang ada di atas muka bumi ini, seandainya mau dikucurkan untuk menyatukan hati manusia, tidak akan mampu. Walakin Allah allafa bainahum, akan tapi dia Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati mereka. Di pertempuran, peperangan, permusuhan terus menerus, bahkan diwariskan secara turun temurun
dari generasi ke generasi. Peperangan terus berlanjut, di stop oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Al-Qur'an, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disatukannya hati orang-orang pada saat itu di atas Islam, di atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Persaudaraan ini barakallahu fikum digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika seorang mukmin bertemu dengan mukmin yang lainnya, muslim dengan muslim yang lainnya, kemudian dari kejauhan mereka sudah senyum, kemudian mereka berjabat tangan, dan menyatakan menanyakan keadaan masing-masing, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berguguran dari dosa kedua orang ini sebagaimana bergugurannya dedaunan dari pohon yang telah mengering di musim angin yang sangat kencang. Seorang rawi mengatakan, "Oh, begitu mudahnya. Begitu mudahnya." Maka sahabatnya mengatakan, "Jangan engkau mengatakan demikian. Karena sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Akan mudah ketika Allah Subhanahu wa taala yang memudahkannya." Ketika hati seseorang tidak saling nyaman antara satu dengan yang lainnya, betapa sulitnya untuk senyum, apalagi menjabat tangannya. Digambarkan bahwa betapa susahnya sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a." Seandainya engkau infakkan seluruh harta yang ada di atas muka bumi ini untuk engkau menyatukan hati-hati manusia, engkau tidak akan mampu. Tapi dia Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati manusia ini, sehingga menjadikan si fulan bisa senyum terhadap si fulan, dan menjabat tangan mereka. Subhanallah. Kalau tidak, maka tidak akan pernah dia akan senyum apalagi menjabat tangannya, walaupun sama-sama muslim, walaupun sama-sama mukmin, walaupun sama-sama soleh. Ada saja perkara-perkara yang memalingkan mereka dari apa? Dari persaudaraan ini, dari ukhuwah ini. Dari perkara-perkara. Nasallahu salamata wal afiyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa diampuni untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan hari Kamis, kecuali orang-orang yang memiliki perseteruan dengan saudaranya. Kata Allah Subhanahu, "Anzira hadaini hatta yasfaliha." Tangguhkan dua orang ini sampai dia melakukan sulh, sampai melakukan perdamaian. Sementara orang-orang pada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara dua orang yang masih berseteru ini belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kondisi keadaan. Ditangguhkannya sampai mereka melakukan sulh, berbaiat, damai. Masya Allah. Kondisi ini seperti dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah usai membagi pembagian ghanimah dari perang Hunain. Kemudian Rasulullah tidak memberikan sedikit pun untuk orang-orang Ansar ghanimah itu karena hikmah yang ada diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di baliknya. Dan semuanya tentunya sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Ansar ketika muncul ucapan-ucapan yang tidak mengenakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alam ajrikum dullala, fahadakumullahu bi."
Tidakkah aku mendapati kalian dulunya sesat, kemudian Allah beri petunjuk kalian melalui aku? Alam ajidukum alatan fa'agnakumullahu bi. Tidakkah dulunya aku dapati kalian ini kekurangan, kemudian Allah memberikan kecukupan untuk kalian melalui aku? Alam takunu mutafarriqina hatta fa'alafakumullahu bi. Tidakkah dulunya kalian berseteru, berperang antara Aus dan Khazraj terus menerus, dan peperangan ini diwariskan turun temurun, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kalian melalui aku? Kemudian orang-orang Ansar hanya bisa mengatakan Allahu wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya yang lebih banyak memberi. Syahiduna barakallahu fikum, persaudaraan adalah suatu yang sangat mahal. Baik, suatu yang sangat mahal. Ketika persaudaraan ini terputus, maka amalan untuk keduanya pun terputus. Baik, terputus. Bahkan rezeki untuk keduanya pun terputus. Yang dulunya ketika mereka bersaudara, bersahabat, berkawan, saling memberi hadiah antara satu dengan yang lainnya. Maka ketika terjadi perseteruan, kelas berhenti ini saling memberi, saling memberi hadiah, saling memberi pemberian, berhenti, terputus sudah. Maka barakallahu fikum. Ukhuwah ini adalah sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat berarti, sesuatu yang sangat luar biasa. Baik. Kebalikannya ketika terputus, barakallahu fikum, digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai haliqah, sebagai pencukur yang mencukur dan menghabiskan kebaikan antara keduanya. Ketika terjadi perselisihan, perseteruan, wala haula quwata illa billah. Ini beberapa ayat tentang masalah sulh, masalah perdamaian. Perdamaian, barakallahu fikum, gencatan senjata, tidak saling menyerang sesama kaum muslimin dengan orang-orang, barakallahu fikum, kufar. Dan adapun kalau ternyata mereka orang kafir ini meniatkan jahat di balik perdamaian yang mereka tawarkan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminannya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi kaum muslimin dan Allah yang akan membela kaum muslimin. Demikian juga Allah menjadikan kaum muslimin sebagai pembela rasulnya. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Yang seandainya semua apa yang ada di atas muka bumi ini dijadikan dana untuk mempersatukan hati-hati manusia, tidak akan pernah bersatu. Tapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyatukannya. Menunjukkan bahwa persaudaraan, ukhuwah itu adalah sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat berat. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.